Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya dari Universitas Sarjana Wiata Siswa akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Produksi Baling-Baling Kapal dari Logam Daur Ulang melalui Teknik Pengecoran Logam. Jurnalnya di sini untuk penulisnya itu terdiri dari Akyar, Khairil, Ahmad Farhan, Masri Ibrahim, dan Suhairi yang dipublikasikan pada 27 Desember 2020. Untuk yang selanjutnya itu pendahuluan. Latar belakang dari ini, industri pengecoran logam adalah salah satu usaha yang mempunyai peranan strategis pada struktur perekonomian nasional, terutama dalam menjunjung industri penghasil produk baling-baling kapal. Industri pengerjaan logam dan industri-industri lainnya ini tentunya sangat menggembirakan karena akan meningkatkan pendapatan yang lebih besar bagi industri tersebut. Tujuan penelitian ini, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi ini adalah untuk membantu industri pengusuran logam di desa Batu Lampur Aceh Besar dalam pengalihan produk dari produk souvenir yang sudah diestabilisir menjadi produk baling-baling kapal. Program ini juga tidak hanya ahli teknologi, tetapi juga membangun tungku peleburan logam dengan bahan bakar LPG dan juga mengembangkan keterampilan pengrajin produk pengecoran dalam memperbaiki kualitas produknya agar terbebas dari cacat melalui pelatihan secara langsung. Untuk selanjutnya itu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengecoran ini dalam pengecoran baling kapal diantaranya itu pressure casting, centrifugal casting, dan gravity casting. Dari ketiga ini jika dibandingkan dari segi kualitas hasil pengecoran seperti cacat produk, maka pressure casting dan centrifugal casting itu lebih baik dibandingkan gravity casting. Namun, jika dalam penerapannya, metode gravity casting lebih unggul dibandingkan dengan pressure casting dan centrifugal casting. Jika itu dibandingkan dari segi investasi. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk alat dan bahan yang digunakan di sini itu untuk alatnya itu menggunakan tungku peleburan logam, perangkat tungku, dan flat stainless steel atau sebagai dinding luar tungku. Untuk bahannya di sini menggunakan logam bekas, batu tahan api, dan pasir silikon. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil dari pengukuran logam ini terdiri dari cetakan pada pembuatan baling-baling kapal yang terbuat dari baja karbon sedang mampu menahan limbah logam aluminium. Karena titik lele baja karbon sedang di atas titik lele logam aluminium. Itu terjadi karena titik lele baja karbon sedang berkisaran antara 1425 sampai 1540 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik lele aluminium itu adalah 660 derajat Celcius. Oleh karena itu, cetakan dapat digunakan berulang kali tanpa mengubah sifat fisiknya. Teknologi pengecoran sederhana yaitu gravity casting seperti terlihat pada gambar sebelumnya tadi, itu telah berhasil diterapkan oleh pengrajin untuk memproduksi baling-baling kapal. Hal ini juga dapat dilihat pada produk baling-baling kapal hasil pengecoran logam seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Sosialisasi teknik dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dan pengrajin terampil dan tepat paham dalam mengoperasikan alat-alat pengecoran logam. Hal tersebut disebabkan oleh kesederhanaan teknologi pengaturan dan pengalaman pengaturan. Ini untuk pokok pembahasannya itu di sini program kerja PT MUPT ini antara lain adalah pembuatan dapur, pembuatan cetakan logam, dan proses pengaturan itu sendiri. Pembuatan dapur peleburan logam dimulai dengan persiapan pemesanan dan pengadaan alat dan bahan.
Bahan seperti pelat dan batam stainless steel itu dilakukan pemotongan sesuai dengan gambar perencanannya. Selanjutnya dilakukan assembly atau perakitan dengan pengelasan dan pembautan. Pemasangan batu tahan api dan pasir silika ini mengelilingi ruang bakar sebelum semuanya ditutup dengan pelat stainless. Pembuatan label sebagai wadah penampung material logam-logam bekas untuk ditempatkan di ruang bakar dan juga sebagai cawan tuang cair logam-logam bekas ke dalam susunan logam. Cetakan pengecoran baling-baling kapal berbahan baku logam bekas menggunakan cetakan logam berbahan baja karbon sedang. Tujuannya itu untuk penggunaan cetakan logam diharapkan dapat memproduksi baling-baling kapal dalam jumlah banyak dan dapat diproduksi berulang dengan dimensi atau ukuran yang seragam atau sama. Untuk kesimpulannya itu melalui pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi yang berupa proses pengecoran ini, pemanfaatan tungku peleburan berbahan bakar LPG telah berhasil melebur limbah logam dengan keamanan dan kesehatan yang relatif tinggi. Sedangkan bahan baku LPG-nya juga mudah didapat. Penerapannya metode pengecoran logam sederhana dapat meningkatkan efisiensi produk dengan cara menekan biaya produksi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pengrajin. Keterlibatan mitra pengabdian dalam kegiatan PT MUPT pada tahun 2020 ini antara lain adalah mengikuti proses transfer teknologi pengecilan logam untuk produksi baling-baling kapal secara sungguh-sungguh. Selanjutnya itu mengadopsi teknologi yang diberikan untuk merubah metode produksi baling-baling kapal dan ikut serta aktif dalam membangun tungku peleburan logam serta memperluas jaringan pemasaran produksi melalui situs online. Baik, sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.